persilahkan kepada pengurus, yaitu pejabat ketua Majelis Nahdlatul Ulama Kecamatan Blimbing, kepada yang kami hormati Gus Haji Mumtaz Daniel Ahmad ST, dipersilakan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ahyal Islam bil ulumil ulama wa ahyal ummata bin ahmatil ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jamaah Masjid Al-Hidayah sudah bisa menyelesaikan, menuntaskan pergantian ketua takmir yang baru. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat. Para bapak, para ibu, para alim, para asatidz, para sepuh bini sepuh, tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena ngapunten ini Yai Saifuddin setelah dari sini masih ada kegiatan yang lain. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan bahwasanya untuk Ustadz Somadi ketua takmir yang baru, tugas utamanya adalah menjaga kekompakan jajaran pengurus yang ada 98 orang kalau tidak salah. Itu yang satu malaikat. Jadi 99 sebenarnya. Yang satu malaikat. Jadi tugas utama ketua harus menjaga kekompakan jajaran pengurus takmir. Dan jajaran pengurus takmir punya tugas yang lebih berat untuk menjaga kekompakan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, panom, ranting, RW 1 sampai 3 RW. Itu tugas dari pengurus yang 88 tadi, dijaga satu malaikat. Amin. Tadi sudah disampaikan bagaimana prestasi sebelumnya dan bagaimana juga persiapan sampai dengan malam hari ini dengan karpet yang kita duduki malam hari ini sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi titik awal dari kinerja dari pengurusan dan dari kemaslahatan dari Masjid NU Jami Al-Hidayah di Balongan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, mungkin ini juga menjadi satu waktu, satu momentum yang berbarengan dengan arah dari jamiah kita yang sudah menemui titik terang. Semoga jamiah Nahdlatul Ulama dari pusat sampai ke PC, sampai ke NWC, sampai ke ranting, ke depan akan menjadi jauh lebih baik. Sebagaimana kita punya momentum di tahun 1982 juga ada kemelut yang cukup pelik dan akhirnya kita bisa bangkit kembali di tahun 1984 dengan adanya muktamar di Situbondo. Semoga ini juga nanti muktamar ke-36 di Pondok Pesantren Lirboyo juga mendapatkan satu momentum dan mendapatkan jalan untuk jauh lebih baik. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Gus Haji Mumtaz Daniel Ahmad, dia adalah pejabat
Ketua RPJ Bimbing menggantikan almarhum Ustaz Ahmad Omar, semoga beliau diberikan kekuatan, diberikan ketelatenan dalam amanah untuk murid-murid ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang termasuk mendukung yaitu dari Masjid Jami'ah Al-Hidayah Pademangan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita kenalkan bersama jalan terakhir yaitu bekal sebagai pemegang amanah pembangunan masjid dengan melalui tausiah beliau Romo Kiai Haji Saifuddin Zuri untuk memberikan tausiah pada malam hari ini, sekaligus nanti bagaimana untuk mengakhiri agenda acara malam hari ini dengan bacaan doa kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajul mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Wa qala aidan al masjidu baitu kulli mu'minin. Al hadis au kama qol amma ba'du. Dan saya muliakan dan saya hormati jajaran Suriah dan Tanfidiyah Nahdlatul Ulama MBC Limbing, katib saya Gus Hilmi, Gus Dani, Ketua Tanfid yang baru ini, pengganti Pak Romdon, mudah-mudahan sehat walafiat dan panjang umur fi taatillah. Sedaya jajaran pengurus yang lama takmir Masjid NU Al-Hidayah dan juga jajaran pengurus baru takmir Masjid NU Al-Hidayah masa khidmat 2025-2030 yang saya hormati, ibu-ibu juga, ibu muslimat dan remaja masjid yang saya cintai, saya banggakan, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin wa nahdiyat yang soleh solehah dunia akhirat yang saya muliakan. Alhamdulillah summa alhamdulillah, malam ini saya ikut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena tradisi 5 tahunan. Ojo dianggap apalah, ini tradisi 5 tahunan, sesuatu yang harus terjadi dan
biasa terjadi, hanya nawaitu kita yang harus ditata dengan baik. Mudah-mudahan pembayatan malam ini mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami juga ikut berterima kasih sebagai nadir masjid-masjid NU, karena kami di MWC itu juga ikut bertanggung jawab dunia akhirat ketika melihat, mengamati, mencermati perjalanan aset-aset NU. Karena kami posisinya sebagai nadir di MWC, ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Haji Nur Hadi dan seluruh sahabat-sahabat pengurus yang lama yang telah mengukir masjid selama 10 tahun seperti ini, dan masih banyak aset-aset lain, pembebasan tanah dan seterusnya. Nanti juga begitu pengurus yang baru ini, Allah akan memberikan kemampuan yang mungkin berbeda, tapi sama-sama niatnya lillah untuk memakmurkan Masjid NU Al-Hidayah, supaya kalimat Masjid NU itu zahirnya tampak. Waktu ada labelisasi dulu, kita soro-soro muter-muter cari plakat Masjid NU, Musola NU, segera dipasang kalau belum dipasang, sehingga nanti ketika ada orang yang di luar NU langsung sadar bahwa ini masjid NU, masjid yang akan diawasi, dikelola, dimanage, dimakmurkan secara an-nahdiyah, secara an-nahdiyah. Dan kalau NU itu memanage masjid, pasti tidak akan merugikan yang lainnya. Pasti, harus bisa dipastikan. Jadi kalau NU memanage masjid, itu tidak boleh merugikan orang yang di luar. Oleh karena itu, untuk sebesar ini, tanggung jawab sebesar dunia akhirat ini, dan nanti pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nopo maneh wis milih masjid NU, Mbah Hasim nyekseni teko alam barzah, Mbah Wahab nyekseni teko alam barzah, Yai Muhid mohon nyekseni teko alam barzah, karena menggunakan NU. Dan NU itu kebanggaan bagi kita semuanya dunia akhirat. Makanya untuk menumbuhkan kekuatan lahir batin untuk memanage sekian banyak yang masa depan, lingkungan, tantangan bangsa, tantangan Kota Malang, tantangan Jawa Timur, kita tidak tahu. Karena serba tidak tahu, satu, niatlah yang benar, mencari ridho. Kenapa? Karena ini jihad. Kalau kita tidak niat bener, capek. Maksudnya capek itu apa? Wis nyambet gawe itu, nyambet gawe lillah, lalu gak ono niate, dunyane capek, akhirat gak ono ganja. Maka penentu pahala dunia akhirat bagi semua 98 pengurus PAU, nomor 1 aspek niat. Ditoto niate lillah. Yang kedua, ya ini harus dimanage secara profesional sesuai dengan adab Nahdlatul. Artinya secara profesional itu tadi sudah di bidang-bidang. Semua bidang itu harus bergerak dan berjalan.
Tapi paling pokok dari sekian tugas-tugas yang berat adalah pengurus takmir harus memberikan uswah hasanah sregep jamaah. Nek 98 iki oleh wong sitok terus jumlahe malih pira pindho. Wong sitok oleh bolo sitok. Yo gak iso tuhure mergo alasan kerja yo mahribe. Misale biasanya kan tenggriya niku mulai maghrib nggih. Engkang kerja medal. Terus nek saged yang sudah tadi dibaiat nggih monggo dadi contoh sregep jamaah. Itu keistimewaan bagi pengurus itu. Bukan yang lain-lain, boten sing tuwake dakik boten, memberikan contoh kepada lingkungan untuk berjamaah. Kenapa? Karena sedaya sing dilantik mau utawa sak jamaahe pisan niku disanjangi kali Gusti Allah ngeten. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok takmir masjid lan sak jamaahe masjid Al-Hidayah mlebu swarga besok niku dawuhe Gusti Allah diboyong zumara sak rombongan sak jamaah mboten wonten pandang wangi besok neng swarga budal dhewe-dhewe. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Terus ayat ini disemangati malih kali Kanjeng Nabi. Idza arada hubbu hatal jannah fal yalzamil jamaah. Siapa yang kepingin bernikmat besok di surgane Allah, nalika sehat apalagi dijadikan takmir seneng berjamaah, fal yalzamil jamaah. Ono lamul amri gandeng di fi'il mudhari ya. Fal yalzamil jamaah. Ndaklah jregebe jamaah. Kok niku dhisik. Sadurunge gerak ana tugas apa pengembangan apa golek berkah perjalanan pengembangan itu dengan berjamaah. Karena Kanjeng Nabi dawuh wal jamaatu rahmatun. Berjamaah itu sumber rahmat. Mulane sing paling bahaya dadi takmir terus gak tahu jamaah, engko cobane luwih gedhe katimbang kekuatan. Nauzubillah min. Karena jamaah itu metode untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Wal jama'atu rahmatun. Lah terus nih wal furqatu adzabun. Pecah gara-gara beda itu menimbulkan adab kemunduran. Bersatu dalam perbedaan namanya jamaah. Itu sumber rahmat kemajuan. Dan pecah gara-gara beda itu menimbulkan adab kemunduran. Makanya bersatu dalam perbedaan menjadi takmir itu bagian terpenting untuk menumbuhkan kekuatan. Sehingga untuk lebih baik, lebih makmur, lebih berkembang itu perlu rahmat persatuan. Senajan toh boleh rapat beda-beda, gak masalah. Karena beda itu rahmat. Yang tidak boleh di dalam Islam, di dalam NU itu kan apa namanya? Tafarruq. Ya, yang diharamkan itu tafarruq. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Jadi yang haram itu tafarruq, yang boleh itu ikhtilafu ummati. Perbedaan di kalangan umatku itu menjadi sumber saling menyayangi.
saling menyempurnakan kekurangan. Jadi Abah Somadi nanti juga tidak usah kecil hati karena ini institusi. Takmir itu sekarang sudah menjadi institusi, bukan kerjanya perseorangan. Zaman Pak Nur Hadi bukan kerjanya Pak Nur Hadi, tapi kerjanya institusi tak. Sekarang zaman Pak Somadi bukan kerjanya Pak Somadi, tapi kerjanya institusi yang tadi sudah dibidang-bidang. Jadi api elek itu institusi, lembaga. Nah, inilah kesempatan kita untuk mencari pertolongan, mencari kekuatan dengan apa? Wal jamaah. Utamakan jamaah. Gede no jamaah itu, bakal gede manfaatnya. Aku seiring Mbah Makrus saja. Gede no manfaatnya jamaah, gede rezeki. Gede no jamaah itu bakal terus rezeki. Mudah-mudahan bisa begitu. Nah, lalu yang kedua, di samping niat yang benar, karena niat itu penentu berpahala atau tidak aktivitas kita di Al-Hidayah ini. Di samping penentu berpahala atau tidak, yang kedua penentu sah atau tidak amal kita di hadapan Allah itu yang niat. Yang sudah kita hafalkan innamal a'malu binniyat. Sangat ditentukan niat. Lalu yang ketiga, niat itu pembeda antara amal yang satu dengan amal yang lain. Yang keempat, niat itu motivator untuk benarnya amal. Innama yub'asun nasu ala niyati. Allah itu akan membangkitkan hambanya sesuai dengan niatnya. Monggo ditoko, ojo sampai terjadinya kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Terus wali kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah min a'malid dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak kelihatannya kayak ngurus dunia saja, tapi ternyata niatnya ate itu dadi amal akhirat. Sebaliknya, kowe toke koyo ngurus masjid aja, ngurus NU, ceramah rono rene, tapi niatnya golek angkot. Ora sido dadi amal akhirat, malah berubah jadi amal dunia. Ruginya di sini. Artinya niki Kanjeng Nabi merintah kita supaya nonton niat. Yang kedua, dimanage secara manajemen modern lah. Saat ini wis pancen zamane zaman transparansi. Mungkin Pak Somadi dengan seluruh jajarannya keluar masuknya uang harus ada laporan rinci, sehingga nanti pada saat pergantian Pak Somadi serah terimanya bisa sadul dzari'ah, menutup kemungkinan terjadinya fitnah-fitnah keuangan. Karena fitnah keuangan itu kok bisa efek itu. Dan uang-uang masjid itu akan menjadi halal untuk aktivitas kemasjidan, kemasyarakatan, keagamaan, harus lewat musyawarah takmir. Wajib halal. Nanti itu dibahas masak. Tapi enggak tingkat, betul tingkat PBNU betul. Beberapa cabang-cabang itu nanti kalau hasil Bahsul Masail, bagaimana hukumnya uang masjid ditukokno kotak nasi disedekahno nang jamaah. Oleh ora?
oleh asalkan rapat karpete sampean itu wakaf apa dulu? Wakaf yang sudah diangkat di atas. Misalnya kok turah supaya manfaatnya sing wakaf tetap grojok ganjarane gak mandek, wakafno juga kepada lembaga wakaf. Itu boleh. Timbang mau murni ora bermanfaat, mau ujung-ujungnya kena rayap amblas. Wakafno nang majelis taklim, wakafno nang panti asuhan sing sama-sama wakaf. Wis manfaat. Karena sepiro gedene ganjaran tergantung sepiro gedene sepiro gedene wong ganjaran sing mili ning sing sedekah masjid, sedekah tanah, pembebasan tanah, pembangunan apa saja di masjid NU Al Hidayah, sepiro gedene grojokan ganjaran tergantung sepiro gedene Jadi tugas kita yang berat juga adalah bagaimana gede manfaatnya masjid sehingga grojokan ganjaran yang mengalir kepada wakif, kepada orang-orang yang sedekah itu grojoknya gede. Nah, awalnya semua kan gede manfaatnya masjid, gede fungsinya masjid, gede makmurnya masjid, sing pengurus ganjarannya ya gede. Ada ganjaran itu rupa gitu. Moro-moro anak itu ditertibno ibadah ke Gusti Allah. Kadang-kadang masa depannya anak itu moro-moro gandrung ilmu. Niku ganjarane awake dhewe ngrumati masjid. Muga-muga saged ngoten nggih. Ingkang terakhir, ketika kita berada di masjid terus diadakan majelis taklim. Jangan masjid hanya sebagai tempat ibadah. Jadikan masjid ini pesantren lingkungan. Nanti kajian aswajanya siapa? Saya yakin di masjid ini dulu diwacana risalah Ahlus Sunnah Mbah Hasyim. Mosok NU ini mulai priyen, ning masjid ini mulai awal, mosok tak paham belas. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Mbah Hasyim diwaca badal maghrib sampai isya. Sing teko sapa? Wajib takmir sing dipimpin. Dadi contoh ya. Kadang-kadang kula biyen nelongso ya nek ana masjid kawede takmire tak hitung 115, majelis taklime sing teko 8. Wek buka kitab persiapan kiai bengi sampai Teletek sirawo ojo ngono lah. Awake dhewe punya anak harus dibangun diroke ilmuannya dengan gandrungi majelis taklim ba'da subuh, majelis taklim ba'dal maghrib. Gak apa-apa duwe masjid pun tekno ben grojok ganjarane. Ojo bangga duwe masjid asate duwe ning rekening bank watak tapi medit tak ada kegiatan belas. Itu dosa tak mere sing sedekah. Entekno gak apa-apa gawe kegiatan kemakmuran masjid gawe santunan gawe majelis taklim gawe macam-macam kegiatan monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Jadi jadikan masjid ini pesantren lingkungan. Ya sih jumlahnya sak umur awake dhewe arep mondok maneh lho, sapa sing ngeloni bojone? Ya masjid iki saja badal maghrib sing maca ilmu tauhid sapa. Kayak kitab mawon. Ojo ngawang cerita tok, nanti ndelok dah ngalor ngidul ngetan kulon gak ono ujunge. Kiai-kiai NU sing akeh sing alim. Iki ojo tindorne iki. Mondok pirang-pirang tahun iki. Gusti Yuki. Kitabe nganggur gak sampean open iki. Lek nganggur ya iso ilang tenan kitabe. Ayo sing maca kitab tauhidnya siapa? Sing maca kitab fikihnya siapa? Sing maca kitab tasawuf akhlaknya siapa? Jadikan ini pesantren di lingkungan kita. Nah perlu ya geraknya bagian
penggerak khotib, penggerak majelis-majelis taklimnya masjid, terus ngundangi sing teruwatan, ngundangi lingkungan-lingkungan muslimat. Kan nanti ada bidang kemuslimatan loh. Bidang kewanitaan kemuslimatan. Kemuslimatan. Yo. Wanita apa disebut kewanitaan? Kemuslimatan artinya bagaimana sosok wanita menjadi muslimah itu dibidangkan. Mulai ngisinya tadi bidang kewanitaan takkan berubah. Bidang kemuslimatan artinya seorang wanita bereksistensi sebagai seorang muslimah harus bagaimana dengan masjid itu. Semoga sedaya binaringan hidayah, binaringan maunai Allah, semangat baru, dan jangan sampai setelah ini masih ada yang gak enak hatinya. Semua sudah punya prestasi, pengurus yang lama sudah semuanya tahu kan, bebas no tanah itu, bebas no tanah itu. Nah urusan misalnya siji loro telu ono kelemahan, enggak ada yang sempurna manusia itu. Yo enggak ngancam lu sama delok Pak Somadi itu pengurusnya ya ono kelemahane, ya ono plus minus lah sak orang lah ngono. Gitu mungkin. Setiap kepengurusan itu ono plus minusnya. Lah supaya bisa mensyukuri kepada Allah dan bersyukur kepada yang punya prestasi, jangan memandang negatifnya. Memandang negatifnya terus ora memandang positifnya. Delok eleke tapi gak delok prestasi, ini gak boleh menyakitkan saudaranya. Terus mangke monggo-monggo dipegangi wal jamaatul rahmatul. Berjamaah baik sholatnya maupun berjamaah dalam arti bersatu dalam perbedaan itu sumber rahmat kemajuan. Wal furqatu adabun, pecah gara-gara beda itu menimbulkan adab kemunduran. Ayo, ini masjidnya orang banyak. Kalau sudah wakaf itu hakullah wa hakul ummah. Mulane Kanjeng Nabi dawuh al masjidu baitun kulli mu'min. Masjid itu baitnya orang mukmin, baitnya semua orang mukmin. Orang mukmin punya hak ibadah di sini. Dan karena sudah wakaf, maka ini juga hakullah. Siapa yang masuk di Baitullah ini, dia dalam perawatan Allah, dia dalam jamuan Allah, dia dalam jaminane Gusti. Sami mulai bimbing umroh dan Mekah sami kalau masuk Masjid Al-Hidayah. Bahwa aku masuk Baitullah. Anak Baitullah, Sohibul Baitnya kan Allah, bukan takmir. Takmir hanya bagaimana ilmu merawat, ilmu memakmurkan. Tapi ini hakullah. Jadi kita masuk itu beretika, etika sesuai dengan tuntunannya Gusti Allah. Masuk uluk salam, masuk mendahulukan kaki kanan, masuk jangan duduk sebelum sholat sunat tahiyatul masjid. Lalu duduk niatlah iktikaf karena itu berarti kita mengakui sohibul baitnya Allah. Dan di dalam masjid kok sampai bisa-bisa ngomong tentang dunia kecuali rapat kurban. Rapat kurban saja yang lebih baik indah Syafi'iyah itu boleh nonggen liho duduk di ruang ini. Mungkin gawe Pak Nurati gawe kantor itu pakai rapat urusan kurban, rapat urusan pengembangan ekonomi umat Masjid Al-Hidayah. Misalnya dari palen-palen, bebeknya kita rukun. Nanti dino Jumat apa dino Minggu ada bazar muslimah. Muslimah punya karya ngelumpuknya barang-barang home industri. Sehingga jajan itu bazar pengarep kono kita rame. Seperti itulah. Sehingga awal ide enggak terhijab oleh hal-hal yang tidak penting, itu kreativitasnya muncul.
Jadi pikiran-pikiran yang produktif itu muncul. Tapi kalau kita ini atine kebudayaan kare gak cocok be iki, gak cocok be iki, gak cocok pulak balik gak cocok. Mungkin malah gak bisa bergerak. Jadi ojo mengelola masjid, memakmurkan masjid terus terhalang oleh cocok gak cocok. Jangan terhalang oleh cocok gak. Wong sing ana ilmune karo wong sing gak ana ilmune mesti beda. Lek wong sing ana ilmune wis iki Gusti Allah. Kita ini nyambut gawe tengah-tengah Gusti masjid yang tercipta. Dan ini oleh Allah dilepas. Dan ini ibadah paling pokok loh ngejak orang sholat itu. Ibadah paling pokok itu sholat itu. Karena itu, ya mungkin ngeten Gus Dani nggih. Sepiro gedene ganjaran pengurus Kiko, ya diukur ambek sepiro gedene coba, ngono lho iki. Kan kadang-kadang memandang wangi kepengin ganjaran gede tapi gak ono coba, apa ya iso. Golek ngoten. Tapi saya yakin Pak Samadi dan pengurus yang tadi dibayar, sepiro gedene coba, pangeran bakal ngawal selamete nalika takdir coba itu turun. Ketika kita ngelakoni koyok Nabi Yunus di Pulau Iwak, selamat apa betul? Selamat. Napa rumusin Nabi Yunus selamat di Pulau Iwak? Wasabbihu bukratan wa asila falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai Nabi Yunus itu bukan golongannya orang yang banyak tasbihnya, pasti Nabi Yunus tetap dalam perut ikan, tidak akan bisa keluar sampai hari kiamat. Artinya apa? NU punya senjata supaya jumlah coba perjuangan yang Masjid NU Al-Hidayah biar sebanding dengan kesabarannya semua pengurus, sebanding dengan kekuatannya. Maka ojo remehno istighosah NU. Orang tua sampai rapat takbir urusan rapat cilik, tapi kami tuh ono istighosah. Ojo terus dikatakan begini, Allah merembuk barang cilik istighosah kok dowo. Ayo istighosah itu kepada diri dengan Allah. Kan ya sing dowo iki sakjane dudu istighosah. Masa perjuangan kita menghadapi dinamika perjuangan itu loh yang kita berarti. Nah sing tak medeni nek jumlah cobane gede, sabare tipis. Sing tak medeni cobane gede, kekuatane menipis. Nah, terus saling sodok menyodok, saling tuduh menuduh. Itu sing bahaya tuh. Lah solusi yang ditawarkan Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Ibnu Samsuri dengan istighosah NU. Lah di dalam istighosah itu ana wirite Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh, yang dinyatakan dalam Al-Quran. Andai Nabi Yunus bukan golongannya orang yang banyak tasbihnya, pasti Nabi Yunus tetap dalam perut ikan, gak akan selamat. Oleh ngono at-tasbihu ad-du'a'u zikrullah adalah thariqah untuk mencapai keseimbangan mental supaya jumlah coba yang dihadapi pengurus takmir ben sebanding ambil jumlah kekuatane seger. Muga-muga sakit ngoten nggih. Ah mengke di ini kerjaane sing anyar. Di fotokopi istighosah NU. Jangan mengandalkan sampel kabeh kok Ustaz. Iya, tapi pekerjaan takmir fotokopian istighosah NU lalu tunggu endek masjid ini setiap saat bebek nih ono sing melok durung hafal iso nyimak yo oleh ganjarane delok, oleh ganjarane maca, oleh ganjarane ngrasa ati. Dan itu pepeling kata kula jenengan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken muga-muga sedaya sing rawuh sak keluargane, sak anak turune, muga-muga pinaringan tetep iman, Islam,
ihsan, ahlus sunnah wal jamaah, an-nahdiyah, muga-muga saged husnul khotimah min ahlil jannah. Nomor kali, muga-muga sedaya hajat-hajat pemakmuran masjid, pengembangan Masjid NU Al Hidayah, mugi-mugi dikabul Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat dunianya semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Hajat-hajat akhiratnya Allah berikan pengampunan dan min ahlil jannah. Anak-anak turun kita sedaya barokah khidmah dadi takmir Masjid Al Hidayah. Muga-muga pinaringan ilmu manfaat, masa depan manfaat, jalur hidupnya mudah dan barokah, nasibipun sae dunya akhirat, sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah lan barokah khidmah wonten mriki. Anjen kita ikhtiar kasab nyambet damel kadamel sangu ibadah, muga-muga dipun cekapi kebutuhan dunya akhirat, selamat, lancar, beres, barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Hamdan hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa alaika tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal afiyata wal yaqin was sabata 'alal haqqi wal wafat 'alal islam wal masira ilal jannah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syanatatil a'da. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana wa hala ahlina wa hala nahdlatul ulama, mulai BB ngantos ranting sedaya warga Nahdlatul Ulama wa hala baladina Indonesia ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa min adabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna minal muttaqina war rasyidina wal alimin waj'alna minas sabirina wasyakirin waj'alna minas salimina wal aminin waj'alna minadz dzakirina wal abidin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa amalina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzaqina, Allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi jihadina wa ta'limina wa ma'isyatina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Al-Fatihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebarun Bapak Wayai sebetulnya sampun kersa paring ingkang kagem sedaya kawruh termasuk sedaya sabar WR mugi-mugi dasaken tambah memberikan manfaat saged menyambat amanah kanthi tanggung jawab dunya temekanipun akhirat. Mugi grupanipun paling ana pitulungan Allah Subhanahu wa taala. Mekaten para bapak para ibu kang saged kawula aturaken wonten sakeranipun anggenipun kawula mantuk acara taun punika kula nyuwun agung pangapunten mbok pilih anggenipun panitia pelaksana kegiatan pelantikan takbir masjid Jamaah Hidayah wonten sedaya kegeranganipun anggenipun paring penghormatan nyuwun agung pangapunten. Monggo kita akhiri kelawan tuma kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedia kemawon para bapak ibu aturan darakan hormat menika kedanan sampun kasediakan nggih menika sepuluh rawon matur nuwun. Iya, cepati. في